Kadang, dalam perjalanan hidup ini, kita menyadari sesuatu yang menyakitkan, bahwa tak semua orang akan memahami jalan yang kita pilih. Ada kalanya kita berjuang sendirian, tanpa tepukan di bahu, tanpa ucapan semangat, bahkan tanpa siapapun yang percaya kita bisa. Di momen seperti itu, dunia terasa sunyi. Kita menatap langit malam dan bertanya dalam hati, apakah semua ini layak diperjuangkan? Tapi justru di sanalah nilai sejati dari keteguhan lahir. Ketika kita memilih untuk tetap berjalan, meski tak ada yang menonton. Para filsuf Stoik pernah berkata, jangan mencari kekuatan dari pengakuan orang lain, karena sumber ketenangan sejati selalu berasal dari dalam diri. Mungkin hari ini kamu merasa tak terlihat. Namun ketahuilah, setiap langkah kecil yang kamu ambil dalam diam sedang membangun sesuatu yang besar di masa depan. Jadi teruslah maju. Bukan karena ada yang menyemangati, tapi karena kamu tahu, berhenti bukanlah pilihan bagi jiwa yang ingin tumbuh. Poin 1. Sunyi yang membentuk kekuatan. Ada masa dalam hidup ketika segalanya terasa hening. Tidak ada suara yang menyemangati. Tidak ada tangan yang menepuk bahu. Bahkan tidak ada mata yang benar-benar melihat perjuanganmu. Dunia terasa seperti berjalan terlalu cepat, sementara kamu tertinggal di belakang, berdiri sendirian di antara keramaian yang tak lagi akrab. Tapi di balik kesunyian itu, tersimpan sesuatu yang tak semua orang sanggup menemuinya. Kekuatan batin. Kesunyian bukan sekadar ketiadaan suara. Ia adalah ruang, tempat di mana kita mulai mendengar sesuatu yang lebih jujur daripada tepuk tangan orang lain, yaitu suara dari dalam diri sendiri. Di saat tak ada yang memberi semangat, kamu akan belajar menjadi sumber kekuatanmu sendiri. Dan di saat dunia berhenti peduli, kamu justru belajar mempedulikan dirimu dengan cara yang lebih dewasa. Stoikisme mengajarkan bahwa manusia yang matang adalah mereka yang tidak bergantung pada pujian, karena ia memahami bahwa penghargaan tertinggi adalah penguasaan atas diri sendiri. Marcus Aurelius, kaisar yang juga seorang filsuf, pernah menulis, "Tenanglah di dalam dirimu, karena dari situlah kekuatan sejati lahir." Dan memang, hanya dalam kesunyianlah seseorang dapat benar-benar menguji seberapa teguh jiwanya terhadap ombak kehidupan. Bayangkan seseorang yang berjalan sendirian di jalan panjang. Tak ada cahaya, tak ada tanda arah. Hanya dirinya dan langkah kecil yang ia yakini. Orang lain mungkin akan menyerah, tapi bagi dia yang telah berdamai dengan sunyi, langkah itu justru menjadi meditasi. Ia tahu bahwa setiap langkah yang dilakukan tanpa sorakan adalah latihan untuk tetap fokus pada tujuan, bukan pada pengakuan. Dalam kehidupan modern yang penuh kebisingan di suara opini, penilaian dan tuntutan, kesunyian sering dianggap sebagai kelemahan. Padahal, justru di sanalah kebijaksanaan tumbuh. Kesunyian melatih kita untuk tidak lagi mencari arti dari luar, tetapi dari dalam. Ia mengajarkan bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang memperhatikan, tetapi oleh seberapa tulus kita melangkah, bahkan ketika tak seorang pun memperhatikan. Tentu rasa sepi itu tidak mudah. Ada malam-malam di mana kamu akan merasa ingin menyerah, karena semua terlihat sia-sia. Ada momen di mana kamu bertanya-tanya, apakah semua ini akan berarti suatu hari nanti? Namun sesungguhnya, justru pada momen itulah kamu sedang tumbuh. Kamu sedang belajar menanggung beban hidup tanpa sandaran eksternal. Dan itulah tahap yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang siap menjadi kuat. Kesunyian juga menguji niat. Apakah kamu benar-benar melangkah karena cinta terhadap tujuanmu? Atau hanya karena ingin diakui? Ketika semua mata tak lagi menatapmu, alasanmu akan diuji. Dan mereka yang mampu bertahan di tengah sunyi adalah orang-orang yang berjuang, bukan demi tepuk tangan, tapi demi makna. Stoikisme memandang keteguhan sebagai bentuk tertinggi dari kebebasan. Ketika kamu tidak lagi dikendalikan oleh penilaian orang lain, kamu bebas. Ketika kamu bisa diam tanpa merasa gagal. Ketika kamu bisa berjalan tanpa perlu disaksikan. Ketika kamu bisa menahan amarah tanpa perlu menjelaskan, disitulah kekuatanmu yang sejati mulai tumbuh. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik itu, tidak ada dukungan, tidak ada pengakuan, dan tak ada yang benar-benar paham apa yang kamu perjuangkan. Tapi percayalah, kesunyian yang kamu alami hari ini sedang menyiapkanmu untuk hari-hari besar yang belum datang. Ia sedang mengasah karaktermu, agar ketika nanti dunia akhirnya menoleh, kamu sudah cukup kuat untuk tidak membutuhkan tepuk tangan siapapun.
Jadi jangan takut pada kesunyian. Sambutlah ia seperti seorang sahabat yang jujur, karena di sanalah kamu akan mengenal siapa dirimu yang sebenarnya. Dan ketika kamu keluar dari masa-masa itu, kamu akan tersenyum menyadari satu hal sederhana, bahwa kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Kamu hanya sedang ditemani oleh kekuatan yang selama ini bersemayam diam-diam di dalam dirimu sendiri. Poin 2. Luka dari orang terdekat. Dalam hidup, luka yang paling dalam seringkali tidak datang dari musuh, melainkan dari mereka yang paling kita percayai, dari orang yang kita harapkan akan memahami perjuangan kita, tapi justru menganggapnya remeh, dari mereka yang pernah kita bantu tanpa syarat, tapi pada akhirnya berbalik seolah kita tak pernah berarti. Luka dari orang terdekat berbeda. Ia tidak sekadar menyakitkan, tapi mengguncang fondasi keyakinan kita pada manusia. Kita mulai bertanya-tanya, apakah kebaikan memang layak diberikan jika pada akhirnya justru berbalas kecewa? Apakah perjuangan ini harus terus dilanjutkan ketika orang yang paling kita harap akan mendukung justru menjadi yang paling dulu meragukan? Namun disitulah pelajaran besar tersembunyi, bahwa dukungan tidak selalu datang dari arah yang kita inginkan, dan cinta tidak selalu diterjemahkan dengan cara yang kita pahami. Kadang orang yang kita cintai tidak mampu memahami jalan yang kita pilih, bukan karena mereka ingin menjatuhkan, tetapi karena mereka tak sanggup melihat dari sudut pandang yang sama. Dan itu bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap hal yang berada di luar kendali. Kata Epictetus, bukan peristiwa yang menyakiti kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika orang yang kita sayangi melukai kita dengan ucapan, dengan penolakan, atau dengan sikap acuh, sesungguhnya yang menyakitkan bukan tindakan mereka, tapi ekspektasi kita terhadap mereka. Kita berharap mereka akan menjadi penyemangat, padahal mereka sendiri mungkin sedang berjuang memahami makna dukungan itu. Ada masa di mana kita harus menerima kenyataan bahwa tidak semua orang akan memahami misi hidup kita. Sebagian akan menganggapnya aneh, sebagian akan mengira kita terlalu ambisius, dan sebagian lain mungkin bahkan mencoba menghentikan langkah kita. Bukan karena mereka ingin menghancurkan, tapi karena mereka takut melihat kita gagal. Rasa takut mereka akan kehilangan kita seringkali berubah menjadi bentuk kontrol yang menyakitkan. Namun, jika kita terus menunggu validasi dari orang-orang yang tak mengerti jalan kita akan berhenti di tempat. Karena terkadang, mereka tidak mampu melihat potensi kita sebesar kita melihatnya sendiri. Mereka menilai dari pengalaman mereka yang terbatas, sedangkan kita melangkah berdasarkan panggilan hati yang tak mereka rasakan. Kehidupan modern sering menempatkan kita di posisi yang sulit. Kita ingin mandiri, tapi tetap ingin diterima. Kita ingin berjuang, tapi tetap ingin dipahami. Dan ketika hal itu tidak kita dapatkan, kita merasa hampa. Namun sesungguhnya momen itu adalah ujian untuk belajar berdiri sendiri. Bukan dalam kesombongan, tapi dalam keutuhan jiwa. Luka dari orang terdekat mengajarkan kita tentang batas, tentang kapan harus memaafkan, dan kapan harus melepaskan, tentang kapan harus tetap mencintai, tanpa harus terus berharap dimengerti. Kita belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus sejalan dengannya, dan bahwa berjalan sendiri tidak selalu berarti meninggalkan. Stoikisme menuntun kita untuk mengubah luka menjadi kebijaksanaan. Ketika kita mampu melihat sakit hati bukan sebagai penghalang, tapi sebagai guru, kita menemukan ketenangan yang tidak lagi bergantung pada siapapun. Karena sesungguhnya pengampunan bukanlah hadiah bagi orang lain, tetapi pembebasan bagi diri sendiri. Mungkin kamu sedang berada di titik itu sekarang. Orang yang kamu harapkan akan mendukungmu justru menjauh. Orang yang dulu mengatakan, "Aku percaya padamu," kini diam tak peduli. Dan kamu mulai merasa perjuanganmu sia-sia. Tapi percayalah, luka ini tidak datang untuk menghancurkanmu, melainkan untuk memperlihatkan bahwa kekuatanmu tidak berasal dari luar. Luka ini sedang melatih hatimu untuk tetap lembut, meski dunia menjadi keras. Ia mengajarkanmu untuk terus maju, bukan dengan amarah, tetapi dengan pengertian. Suatu hari nanti, kamu akan menatap ke belakang dan memahami bahwa semua rasa sakit itu adalah bagian dari proses menjadi kuat tanpa kehilangan kasih. Bahwa dari setiap kekecewaan, lahir kebijaksanaan. Dan dari setiap kehilangan dukungan,
tumbuh keutuhan yang tidak bisa diambil siapapun. Jadi, biarkan luka itu menjadi saksi bahwa kamu pernah peduli, dan jadikan ketenangan sebagai bukti bahwa kamu telah belajar. Karena pada akhirnya, mereka yang paling tenang bukanlah yang tidak pernah terluka, melainkan mereka yang telah belajar memeluk luka itu tanpa membiarkannya meracuni jiwa. Poin 3. Ketika dunia tidak peduli. Ada masa di mana kita menyadari bahwa dunia tidak berhenti untuk mendengar kisah kita, bahwa sekeras apapun kita berjuang, tidak semua orang akan melihatnya, tidak semua akan memahami letihnya langkah yang kita tempuh, atau beratnya beban yang kita pikul dalam diam. Dunia terus berputar, ia tidak menunggu siapapun. Sementara kita mungkin masih berdiri di titik yang sama, menunggu seseorang menoleh, menunggu satu suara untuk berkata, "Aku mengerti perjuanganmu." Namun yang datang hanya keheningan. Dan perlahan kita belajar bahwa dalam hidup tidak selalu ada penonton untuk setiap bab yang kita jalani. Kita hidup di zaman di mana semua orang sibuk dengan perjuangannya sendiri. Mereka berlari mengejar sesuatu yang mungkin tak kita pahami. Dan di tengah kesibukan itu, kepedulian menjadi barang langka. Bukan karena manusia kehilangan rasa, tapi karena mereka seringkali kehilangan ruang untuk berhenti dan melihat sekitar. Rasa tidak dipedulikan, itu menyakitkan, terutama ketika kita sudah memberi segalanya, waktu, tenaga, dan bahkan hati. Kita berharap ada balasan, sedikit pengakuan, atau sekadar perhatian kecil yang menandakan bahwa keberadaan kita berarti. Namun ketika dunia tetap diam, ada perasaan kosong yang tumbuh di dalam dada. Kita merasa tidak penting, kita merasa sendirian, dan disitulah ujian sejati manusia dimulai. Stoikisme mengajarkan bahwa dunia tidak diciptakan untuk memenuhi harapan kita. Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk memahami apa yang bahkan sulit kita jelaskan. Epictetus pernah berkata, "Ingatlah, bukanlah hal-hal di luar dirimu yang menyakiti, melainkan pandanganmu terhadap hal-hal itu." Dengan kata lain, ketika dunia tampak acuh, sesungguhnya yang perlu kita ubah bukanlah dunia, tapi cara kita memandangnya. Dunia mungkin tidak peduli, tapi bukan berarti kita tidak berarti. Justru di saat tidak ada yang peduli, kita diajak untuk peduli pada diri sendiri, untuk memperhatikan luka yang belum sembuh, untuk memahami kesunyian yang selama ini kita abaikan. Dan dari sana perlahan kita membangun kembali makna, bukan dari penerimaan orang lain, tapi dari kesadaran diri yang utuh. Dalam kesunyian dan ketidakpedulian dunia, kita belajar tentang keteguhan, bahwa hidup tidak selalu tentang siapa yang memerhatikan, tapi tentang bagaimana kita bertahan tanpa sorakan. Seorang bijak pernah berkata, "Ketenangan adalah ketika engkau tidak lagi menuntut dunia untuk adil, tetapi memilih untuk tetap berbuat baik meski dunia tak melihat." Itulah esensi dari jiwa yang tangguh, tetap melangkah, bukan karena diperhatikan, tapi karena tahu arah langkah itu benar. Terkadang, dunia tidak peduli bukan karena kebencian, melainkan karena keterbatasan. Setiap orang membawa beban yang tidak kita tahu. Orang yang terlihat acuh bisa jadi sedang berjuang keras untuk sekadar bertahan hari itu. Dan ketika kita memahami itu, amarah berubah menjadi pengertian, kekecewaan berubah menjadi empati. Ketenangan sejati lahir ketika kita berhenti meminta dunia untuk memahami rasa kita. Kita mulai menerima bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang memahami kita, tetapi seberapa dalam kita memahami diri sendiri. Ketika kita bisa duduk dalam kesepian tanpa merasa kehilangan, ketika kita bisa bekerja tanpa perlu dilihat, dan ketika kita bisa menolong tanpa berharap balasan, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Dunia tidak peduli, tapi langit tetap luas untuk siapapun yang ingin bermimpi. Dunia mungkin tidak mendengar, tapi hatimu masih bisa berbicara kepada dirimu sendiri. Dan suara itu, sekecil apapun, lebih jujur dari ribuan sorakan yang palsu. Jadi, jangan berhenti hanya karena dunia tampak diam. Jangan menahan langkah hanya karena tidak ada yang menyoraki. Karena kebenaran dari setiap perjuangan sejati tidak membutuhkan penonton. Ia hanya membutuhkan satu hal, keberanian untuk tetap melangkah meski sendirian. Suatu hari nanti, ketika kamu menatap kembali perjalanan ini, kamu akan menyadari bahwa meski dunia tidak peduli, kamu tetap bertahan. Dan justru karena itulah, kamu menjadi kuat.
Kamu menjadi seseorang yang tidak lagi menunggu pengakuan, karena kamu telah menemukan nilai dirimu sendiri. Dan itulah bentuk tertinggi dari kebebasan, ketika dunia boleh tidak peduli, tapi kamu tetap memilih untuk peduli pada hidupmu sendiri. Poin 4. Antara harapan dan kenyataan. Dalam setiap langkah hidup, kita selalu membawa dua hal, harapan dan kenyataan. Harapan memberi kita arah untuk berjalan, sedangkan kenyataan menjadi jalan yang harus kita tempuh. Keduanya seringkali tidak seiring. Harapan menatap bintang, sementara kenyataan menapakkan kaki di tanah yang keras. Sejak kecil, kita diajarkan untuk bermimpi besar, untuk percaya bahwa kerja keras selalu membawa hasil. Namun, seiring bertambahnya usia, kita mulai menyadari sesuatu yang lebih pahit dari kegagalan, bahwa kadang, sekalipun kita telah berusaha sekuat tenaga, hasilnya tetap tidak seperti yang diharapkan. Dan di sanalah kekecewaan mulai tumbuh, pelan-pelan tanpa suara. Kita mulai bertanya-tanya, mengapa realitas tak seindah rencana? Mengapa usaha yang begitu tulus justru berujung pada kekecewaan? Dan mengapa di tengah semua perjuangan, dukungan yang kita harapkan justru menghilang? Tapi di balik semua pertanyaan itu, sebenarnya hidup sedang mengajarkan kita sesuatu. Bahwa harapan tidak diciptakan untuk dikendalikan, melainkan untuk diarahkan. Kita boleh berharap, tapi tidak boleh terikat oleh hasil. Sebab begitu kita menggantungkan kebahagiaan pada apa yang belum pasti, kita kehilangan kedamaian yang sudah ada di tangan. Stoikisme menuntun kita untuk menerima kenyataan sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang kita inginkan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan berharap hal-hal terjadi sesuai keinginanmu, tetapi berharaplah agar kamu bisa menerima segala yang terjadi." Kedengarannya sederhana, tapi disitulah letak kebijaksanaan sejati. Karena ketenangan bukan datang dari kesempurnaan hidup, melainkan dari kemampuan untuk berdamai dengan yang tidak sempurna. Kita hidup di zaman yang menuntut hasil cepat. Segalanya harus tampak berhasil, segera dan tanpa celah. Namun hidup tidak bekerja secepat itu. Ada hal-hal yang tumbuh perlahan, seperti pohon yang butuh waktu bertahun-tahun untuk mengakar sebelum berbuah. Begitu pula dengan perjalanan kita. Kadang, Tuhan menunda hasil bukan untuk menghukum, tapi untuk menguatkan. Karena hanya mereka yang sabar di tengah ketidakpastian yang akan mampu menghargai makna dari setiap keberhasilan. Namun, menghadapi kenyataan tidak berarti memadamkan harapan. Stoikisme bukan ajaran untuk menyerah, melainkan untuk membebaskan diri dari penderitaan yang datang dari ekspektasi yang berlebihan. Kita tetap boleh bermimpi, tetapi jangan menjadikan mimpi sebagai sumber kecewa. Kita boleh berharap, tetapi biarkan harapan itu menjadi cahaya penuntun, bukan beban yang menekan. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, disitulah karakter diuji. Apakah kita akan menyerah, atau memilih untuk tetap melangkah dengan keyakinan yang tenang? Apakah kita akan marah pada keadaan, atau belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa berjalan sesuai rencana? Manusia yang bijak tahu bahwa antara harapan dan kenyataan ada ruang yang disebut penerimaan, dan di ruang itulah kedamaian tumbuh. Mungkin hari ini kamu berada di titik di mana harapan terasa hancur. Kamu sudah mencoba, tapi hasilnya tetap sama. Kamu sudah percaya, tapi yang datang justru penolakan. Namun percayalah, tidak ada usaha yang benar-benar sia-sia. Bahkan langkah yang gagal pun tetap membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri. Hidup bukan tentang memastikan segalanya berjalan sesuai keinginan, tapi tentang berjalan dengan hati yang tenang, meski arah berubah. Ketika kamu berhenti menuntut kehidupan untuk selalu sesuai rencana, kamu mulai merasakan kedamaian yang sesungguhnya. Kamu mulai mengerti bahwa kadang, yang kamu sebut kegagalan hanyalah cara alam semesta mengalihkanmu ke arah yang lebih tepat. Antara harapan dan kenyataan, ada kesenjangan yang tak selalu bisa dijembatani. Tapi justru di sanalah letak keindahannya. Karena jika semua berjalan sesuai rencana, kita tak akan pernah belajar tentang kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Harapan mengajarkan kita untuk bermimpi, kenyataan mengajarkan kita untuk berani. Dan keberanian sejati bukanlah ketika kita selalu menang, melainkan ketika kita terus melangkah, meski hasilnya tak sesuai bayangan. Jadi, jangan padamkan harapanmu, tapi juga jangan biarkan harapan mengikat hatimu terlalu keras. Terimalah kenyataan dengan lapang dada, dan gunakan harapan sebagai cahaya, bukan tali yang menjerat. Karena pada akhirnya,
Hidup tidak selalu tentang mendapatkan yang kita mau, tetapi tentang menjadi seseorang yang bisa tetap bersyukur, bahkan ketika yang datang bukan yang diharapkan. Poin 5. Menerima kegagalan sebagai guru. Setiap manusia tanpa terkecuali pernah gagal. Ada yang gagal mencapai mimpinya, gagal mempertahankan hubungannya, gagal memenuhi ekspektasi orang tuanya, atau bahkan gagal menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Namun yang membedakan satu jiwa dengan yang lain bukanlah seberapa sering ia gagal, melainkan bagaimana ia memperlakukan kegagalan itu. Kegagalan seringkali datang tanpa diundang, menghantam tanpa peringatan, dan meninggalkan rasa sakit yang sulit dijelaskan. Ia membuat kita meragukan diri sendiri, membuat kita merasa bodoh, bahkan kadang membuat kita ingin menyerah. Namun di balik rasa sakit yang ia bawa, kegagalan sesungguhnya bukan musuh, melainkan guru yang paling jujur yang pernah kita temui. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak pernah berjanji akan berjalan mulus. Yang bisa kita kendalikan hanyalah bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Epictetus berkata, kesulitan menunjukkan seperti apa diri kita sebenarnya. Kegagalan adalah cermin yang memantulkan bagian diri yang sering kita abaikan, kesabaran, kerendahan hati, dan ketulusan dalam berproses. Sayangnya, di dunia yang penuh dengan pencitraan dan keberhasilan instan, kegagalan dianggap aib. Kita diajarkan untuk menutupi kesalahan, menyembunyikan kekeliruan, dan menampilkan seolah semua baik-baik saja. Padahal justru dalam keterpurukan, manusia belajar tentang makna kekuatan yang sesungguhnya. Kegagalan menelanjangi keangkuhan, membongkar ego, dan memaksa kita kembali melihat siapa diri kita tanpa topeng pencapaian. Ada masa dalam hidup ketika semua usaha terasa sia-sia. Kamu sudah mencoba sebaik mungkin, tapi hasilnya tetap tak sesuai harapan. Kamu sudah berkorban banyak, tapi dunia seolah tak menghargai. Di titik itu, banyak orang memilih berhenti, karena mereka mengira kegagalan adalah tanda bahwa jalan yang ditempuh salah. Padahal tidak selalu demikian. Kadang, kegagalan hanyalah cara kehidupan menunda keberhasilan yang lebih bermakna. Kegagalan mengajarkan kita untuk melihat proses, bukan hanya hasil. Ia melatih kita untuk menghargai perjalanan meski belum sampai tujuan. Ia memaksa kita menata ulang langkah, menilai kembali alasan, dan memperbaiki arah dengan kepala yang lebih dingin. Tanpa kegagalan, kita tak akan pernah benar-benar memahami nilai kesabaran dan ketekunan. Dalam pandangan Stoik, kegagalan adalah bagian dari logos, tatanan alam semesta yang bekerja sesuai kehendak yang lebih besar dari diri kita. Kita tidak selalu tahu mengapa sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan, tetapi kita tahu pasti tidak ada yang terjadi tanpa makna. Setiap kegagalan adalah undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, dan hanya mereka yang berani menerima undangan itu yang akhirnya tumbuh menjadi manusia yang bijak. Ketika kamu belajar melihat kegagalan sebagai guru, rasa sakitnya tidak lagi sama. Kamu mulai mengerti bahwa luka itu mengandung pelajaran, bahwa di balik setiap pintu yang tertutup, ada arah baru yang mungkin belum kamu sadari, dan bahwa kegagalan tidak pernah benar-benar menghancurkan, ia hanya mengalihkanmu dari jalan yang tidak seharusnya kamu tempuh. Menerima kegagalan bukan berarti menyerah. Ia justru bentuk tertinggi dari kedewasaan. Pengakuan bahwa kita tidak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita bisa memilih untuk belajar dari apapun yang terjadi. Karena orang yang menolak belajar dari kegagalan akan mengulanginya dengan cara yang sama, sementara orang yang memeluknya akan melangkah dengan kebijaksanaan baru. Mungkin saat ini kamu sedang berada di titik terendah. Kamu merasa gagal dalam pekerjaan, dalam cinta, dalam cita-cita, atau bahkan dalam menjadi dirimu sendiri. Namun percayalah, tidak ada kegagalan yang sia-sia bila kamu bersedia mendengarkan apa yang ingin ia ajarkan. Kadang kegagalan datang untuk mengajarkan kesabaran, kadang untuk mengajarkan rendah hati, dan kadang hanya untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Suatu hari nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Kalau bukan karena kegagalan itu, aku tidak akan menjadi sekuat ini." Dan pada saat itulah kamu akan benar-benar memahami makna dari pepatah bijak para Stoik. Apa yang tampak sebagai rintangan justru menjadi jalan. Jadi jangan takut gagal. Biarkan kegagalan menempamu, bukan menjatuhkanmu. Belajarlah dari setiap luka,
karena setiap luka mengandung pelajaran yang tak bisa kamu temukan di kemenangan. Dan ketika kamu akhirnya bangkit, kamu tak hanya akan menjadi lebih tangguh, tetapi juga lebih bijak, karena kamu telah melewati satu guru terbesar dalam hidup, kegagalan itu sendiri. Poin 6. Hidup tanpa tepuk tangan. Ada masa di mana kamu akan bekerja keras, memberi yang terbaik, dan berjuang sekuat tenaga. Namun tidak ada satupun yang menyadarinya, tidak ada yang memuji, tidak ada yang berterima kasih, bahkan mungkin tidak ada yang peduli. Disitulah kamu belajar tentang makna sejati dari ketulusan. Hidup tanpa tepuk tangan adalah ujian keikhlasan tertinggi bagi setiap manusia. Kita hidup di dunia yang gemar merayakan hasil, bukan proses. Kita terbiasa menilai seseorang dari seberapa banyak pengakuan yang ia terima, bukan dari seberapa murni niat yang ia miliki. Namun dalam keheningan, jauh dari sorotan dan pujian, di sanalah karakter sejati seseorang ditempa. Bagi banyak orang, tidak diakui adalah hal yang menyakitkan, karena di lubuk hati yang paling dalam, setiap manusia ingin merasa dihargai. Kita ingin tahu bahwa jerih payah kita bermakna, bahwa keberadaan kita penting bagi seseorang. Tapi kenyataannya, dunia tidak selalu menepuk bahu mereka yang bekerja keras dalam diam. Dunia lebih mudah mengingat hasil, bukan perjuangan. Stoikisme mengajarkan kita untuk melepaskan ketergantungan terhadap pengakuan eksternal. Marcus Aurelius menulis, "Apakah reputasi orang lain tentangmu bisa membuatmu menjadi lebih baik?" Ia mengingatkan, penghargaan yang datang dari luar tidak pernah benar-benar bisa menambah nilai dalam diri kita. Karena nilai sejati terletak pada integritas, bukan pada sorak-sorai penonton. Kita harus belajar untuk hidup dengan kompas batin sendiri, bukan dengan ukuran tepuk tangan dari dunia. Hidup tanpa tepuk tangan adalah saat di mana kamu menanam benih di tanah sunyi. Tidak ada yang melihatmu mencangkul, tidak ada yang tahu berapa banyak peluh yang jatuh, tapi kamu terus melakukannya karena kamu percaya waktu akan berbicara. Kamu bekerja bukan karena ingin disorot, tetapi karena kamu tahu apa yang kamu lakukan memiliki makna. Kamu berjalan bukan untuk dipuji, melainkan karena kamu tahu itu adalah arah yang benar. Namun menjalani hidup seperti ini tidak mudah. Ada hari-hari ketika semangatmu melemah. Ketika kamu bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini sia-sia? Ada malam-malam ketika kamu merasa tidak adil. Mengapa mereka yang hanya bicara mendapat pujian, sedangkan kamu yang bekerja dalam diam seolah tak terlihat? Tapi ingatlah, kebesaran sejati tidak membutuhkan penonton. Gunung tidak perlu tepuk tangan untuk tetap menjulang tinggi. Laut tidak butuh pujian untuk tetap tenang dan luas. Ketika kamu berbuat kebaikan tanpa ingin dikenal, kamu sedang melatih jiwamu untuk lepas dari ego. Kamu sedang menempuh jalan para bijak, jalan yang sunyi namun penuh makna. Stoikisme menyebutnya sebagai arete, kebajikan yang dilakukan demi kebaikan itu sendiri, bukan demi imbalan atau pengakuan. Dan disitulah letak kedewasaan spiritual. Ketika kamu bisa berkata, aku melakukannya karena ini benar, bukan karena akan dilihat. Hidup tanpa tepuk tangan mengajarkan kita tentang ketenangan, bahwa nilai sebuah tindakan tidak ditentukan oleh sorotan, melainkan oleh kejujuran niat di baliknya. Bahwa bekerja dengan hati, meski tanpa pengakuan, jauh lebih mulia daripada mencari sorak-sorai untuk kepuasan sesaat. Dan bahwa kebahagiaan sejati muncul ketika kamu menyadari kamu tidak membutuhkan dunia untuk mengesahkan makna hidupmu. Dalam dunia yang bising oleh validasi, mereka yang bisa hidup tanpa tepuk tangan adalah jiwa-jiwa langka. Mereka yang tidak memamerkan pencapaian, tapi membiarkan hasil berbicara. Mereka yang tidak sibuk membuktikan diri, tapi tenang dalam keyakinan bahwa kebaikan yang tulus tidak pernah sia-sia. Karena meskipun dunia tidak melihat, kehidupan selalu mencatat. Mungkin tidak ada yang memuji perjuanganmu hari ini. Tidak ada yang tahu betapa keras kamu mencoba, betapa sering kamu hampir menyerah, dan betapa sepi jalan yang kamu lalui. Tapi percayalah, setiap langkahmu tetap berarti. Kamu tidak butuh penonton untuk menjadikan hidupmu bermakna. Yang kamu butuhkan hanyalah keteguhan hati untuk terus melangkah, meski tak ada tepuk tangan yang mengiringi. Marcus Aurelius pernah menulis, ketenangan datang ketika kamu berhenti berharap dunia menjadi adil terhadapmu. Dan mungkin dari sanalah ketentraman sejati bermula,
dari kemampuan untuk menerima bahwa penghargaan bukanlah tujuan, melainkan hanya gema yang tak selalu datang, maka teruslah berjalan. Teruslah berbuat baik, meski tidak ada yang memuji. Teruslah memberi, meski tidak ada yang berterima kasih. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling banyak mendapat tepuk tangan, tetapi tentang siapa yang paling tulus menjalani perannya, bahkan ketika panggung telah sepi. Poin 7. Ketika keyakinan menjadi satu-satunya teman. Ada masa dalam hidup ketika kamu tidak lagi punya siapapun untuk bersandar. Tidak ada tangan yang menggenggam, tidak ada bahu tempat bersandar. Tidak ada suara yang mengatakan, kamu bisa. Di saat-saat seperti itu, satu-satunya yang tersisa hanyalah keyakinan. Keyakinan bahwa semua ini tidak sia-sia, dan bahwa langkah kecilmu tetap berarti, meski dunia tampak diam. Hidup tidak selalu memberi kita keramaian yang hangat. Kadang, kehidupan membawa kita ke ruang sunyi, di mana tidak ada lagi orang yang percaya, bahkan mungkin kamu sendiri mulai meragukan dirimu. Namun justru di ruang itulah kamu akan menemukan sesuatu yang paling berharga. Keyakinan yang tidak bergantung pada apapun. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak berasal dari dunia luar, melainkan dari kemampuan untuk berdiri tegak ketika semua penopang runtuh. Marcus Aurelius pernah menulis, lihat ke dalam dirimu. Sumber kebaikanmu selalu ada di sana, dan ia tidak akan pernah berhenti mengalir. Keyakinan sejati bukanlah tentang berharap keadaan membaik, tapi tentang mempercayai bahwa kamu bisa tetap tenang, bahkan ketika semuanya tidak sesuai harapan. Keyakinan adalah teman paling setia, karena ia tidak pernah pergi sekalipun dunia menjauh. Ia tidak menefunes, tapi ia menopangmu. Ia tidak berbicara, tapi ia menguatkan langkahmu ketika kaki mulai goyah. Dan yang lebih indah, keyakinan tidak membutuhkan bukti, karena ia hidup dari kepercayaan, bukan dari kepastian. Seringkali kita menunda melangkah karena ingin diyakinkan oleh orang lain. Kita mencari restu pengakuan, atau sekadar kalimat penyemangat untuk menegaskan bahwa kita berada di jalur yang benar. Namun, ada perjalanan yang harus kamu tempuh sendirian. Perjalanan di mana tidak ada kompas selain hatimu sendiri. Dan tidak ada cahaya selain keyakinan yang kamu bawa di dada. Kamu akan menghadapi hari-hari ketika dunia tampak gelap dan langkahmu terasa sia-sia. Kamu akan bertanya, untuk apa aku berjuang kalau tidak ada yang peduli? Dan di sanalah kamu akan menemukan jawaban yang tak pernah kamu duga. Bahwa kamu berjuang bukan untuk disaksikan, tapi karena kamu tahu ini adalah jalan yang seharusnya kamu tempuh. Keyakinan sejati tidak tumbuh di tengah pujian, melainkan di tengah kesepian. Ia lahir dari pertempuran batin, dari air mata yang jatuh tanpa saksi, dari doa yang diucapkan dalam diam, dari keberanian untuk melangkah meski tidak tahu akan sampai kemana. Orang-orang Stoik memahami bahwa manusia tidak dapat mengendalikan hasil, hanya niat dan tindakan. Kita tidak bisa memastikan keberhasilan, tapi kita bisa memastikan bahwa kita tidak menyerah. Itulah makna keyakinan yang sejati. Bukan tentang yakin akan menang, melainkan yakin untuk tetap berjuang, apapun hasilnya. Seneca pernah berkata, tidak ada badai yang abadi. Bila kamu mampu menahan diri, badai itu akan berlalu. Dan selama keyakinan masih menyala, kamu tidak akan pernah benar-benar tersesat. Hidup seringkali menguji keyakinan kita melalui kesepian. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengajarkan kita agar tidak menggantungkan kekuatan pada hal-hal yang rapuh. Kehilangan dukungan orang lain membuatmu belajar berdialog dengan dirimu sendiri. Kamu mulai memahami bahwa ketenangan bukan datang dari jumlah orang di sekitarmu, tetapi dari kedalaman hatimu dalam mempercayai arah hidupmu sendiri. Keyakinan adalah sahabat yang tidak menuntut apapun. Ia tidak peduli seberapa sering kamu jatuh. Ia hanya menuntunmu untuk bangkit kembali. Ia mengajarkan kesabaran dalam perjuangan, keteguhan dalam keheningan, dan keberanian untuk terus berjalan meski tak ada jaminan akhir yang bahagia. Mungkin saat ini kamu sedang melewati masa di mana tidak ada yang memahami jalanmu. Kamu mencoba menjelaskan, tapi orang-orang menganggapmu terlalu keras kepala. Kamu ingin berhenti, tapi hatimu tahu, jika kamu berhenti sekarang, kamu akan kehilangan bagian penting dari dirimu. Di titik itu, biarkan keyakinan memelukmu. Ia tidak akan menipumu dengan janji,
tapi Ia akan menuntunmu untuk bertahan 1 hari lagi, dan 1 hari lagi, sampai akhirnya kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari bahwa semua langkah kecil itu ternyata cukup untuk membuatmu sampai di sini. Hidup tidak selalu membutuhkan banyak saksi untuk menjadi berarti. Kadang cukup kamu dan keyakinanmu, 2 hal yang sederhana namun cukup untuk menaklukkan hari-hari paling gelap. Karena pada akhirnya, ketika semua orang pergi dan semua hal runtuh, keyakinanlah yang akan tetap berdiri di sisimu, menggenggam tanganmu, dan berbisik pelan, lanjutkan. Kamu tidak sendiri. Poin 8. Memaafkan dunia yang tak mengerti. Ada kalanya dunia terasa begitu keras, bahkan terhadap orang yang tidak berniat menyakiti siapapun. Kamu berbuat baik tapi disalahpahami. Kamu jujur tapi dianggap sombong. Kamu tulus tapi justru dijauhi. Dan kamu mulai bertanya-tanya, mengapa dunia tak pernah benar-benar mengerti niatku? Hidup memang tidak selalu adil. Kebaikan tidak selalu mendapat balasan yang setimpal, dan kejujuran tidak selalu dihargai sebagaimana mestinya. Namun di titik tertentu dalam hidup, kamu harus belajar untuk tidak menuntut dunia agar mengerti dirimu, melainkan belajar untuk memaafkannya. Memaafkan dunia bukan berarti menerima semua luka tanpa perlawanan, melainkan memahami bahwa kebencian hanya akan mengikatmu pada penderitaan. Ketika kamu menyimpan amarah pada dunia, kamu sedang menyerahkan ketenanganmu kepada hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Sedangkan stoikisme mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati adalah kemampuan untuk memisahkan antara hal yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana dunia memperlakukanmu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu menanggapinya. Marcus Aurelius menulis, ketika seseorang berbuat salah padamu, pikirkanlah, ia melakukannya karena ia menganggap itu benar. Ucapan ini sederhana, tapi dalam maknanya terkandung kebesaran hati yang luar biasa. Sebagian besar orang tidak jahat. Mereka hanya terbatas oleh pemahaman, oleh luka masa lalu, atau oleh ketidaktahuan. Memaafkan dunia yang tak mengerti bukan berarti membenarkan kesalahan, melainkan menerima bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama denganmu. Dalam perjalanan hidup, kamu akan menemui banyak orang yang tidak memahami niatmu, bahkan mungkin menertawakan jalan yang kamu pilih. Ada yang meremehkan perjuanganmu, ada yang salah menilai diammu sebagai kelemahan. Namun jika kamu terus memendam dendam terhadap semua itu, kamu tidak akan pernah benar-benar tenang. Dendam adalah beban yang membuat langkahmu berat, sementara maaf adalah kunci yang membuka pintu kebebasan batin. Memaafkan dunia yang tak mengerti bukan berarti kamu harus berhenti merasa. Kamu tetap boleh kecewa, kamu boleh terluka, tapi biarkan luka itu mengajarimu tentang belas kasih, bukan kebencian. Biarkan rasa sakit itu mengingatkanmu bahwa setiap manusia, termasuk kamu, juga pernah tidak mengerti orang lain. Dan jika kamu ingin dimengerti, kamu pun harus bersedia memahami. Dunia modern hari ini semakin cepat menghakimi, namun semakin lambat memahami. Orang-orang mudah menilai, namun jarang benar-benar mendengar. Mereka memandang dari permukaan, tanpa tahu pergulatan batin yang kamu lalui. Dan di tengah kebisingan itu, belajar untuk memaafkan dunia adalah sebuah tindakan yang sunyi tapi mulia. Karena di saat kamu memilih untuk memaafkan, kamu tidak lagi menjadi korban dari dunia. Kamu menjadi pengamat yang bijak atasnya. Dalam ajaran Stoik, ketenangan datang dari penerimaan. Bukan penerimaan yang pasrah, tapi penerimaan yang sadar. Kamu menerima bahwa dunia tidak sempurna, bahwa orang lain punya keterbatasan, dan bahwa tidak semua yang kamu beri akan kembali dalam bentuk yang sama. Namun kamu tetap memilih untuk berbuat baik. Kamu tetap memilih untuk tenang, untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, dan untuk tetap menjadi manusia yang tidak kehilangan kebaikannya, hanya karena dunia tidak mengerti. Ada keindahan yang tenang dalam hati yang memaafkan. Itu adalah keindahan yang tidak mencolok, tapi mendalam, seperti cahaya kecil yang menembus gelapnya malam. Ketika kamu bisa memaafkan, kamu tidak lagi terikat oleh masa lalu. Kamu membebaskan dirimu dari beban yang tidak perlu, dan kamu memberi ruang bagi kedamaian untuk tumbuh kembali. Memaafkan dunia bukan berarti berhenti berharap, tapi mulai melihat dunia dengan mata yang lebih lembut. Kamu menyadari bahwa di balik ketidakadilan, masih ada kebaikan kecil yang sering luput dari pandangan. Bahwa di balik kebisingan, masih ada keheningan yang bisa menenangkan.
dan bahwa di balik setiap kesalahpahaman selalu ada ruang untuk pengertian baru. Pada akhirnya, dunia memang tidak selalu mengerti, dan mungkin memang tidak harus. Yang penting adalah kamu tetap mengerti dirimu sendiri, tetap setia pada nilai-nilai yang kamu yakini, dan tetap tenang di tengah kesalahpahaman yang datang silih berganti. Biarlah dunia berjalan dengan caranya. Biarlah mereka menilai, membicarakan, bahkan salah paham. Kamu hanya perlu melangkah dengan damai karena kamu tahu kebesaran hati tidak lahir dari dunia yang adil, tapi dari jiwa yang memilih untuk tetap memaafkan meski dunia tak pernah benar-benar mengerti. Poin 9. Menemukan makna di tengah keterbatasan. Ada masa ketika kita merasa hidup tidak memberi cukup, waktu yang terbatas, kemampuan yang pas-pasan, kesempatan yang sempit, dan keadaan yang seringkali tidak berpihak. Di saat-saat seperti itu, kita sering berpikir bahwa untuk bisa bahagia, kita harus lebih dulu memiliki segalanya. Padahal, kebahagiaan sejati seringkali justru tumbuh dari keterbatasan yang kita terima dengan lapang dada. Keterbatasan adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tidak ada satupun dari kita yang benar-benar memiliki segalanya. Setiap orang menanggung kekurangan dalam bentuk yang berbeda. Namun, yang membuat seseorang bijak bukanlah banyaknya hal yang ia miliki, melainkan caranya menemukan makna di tengah apa yang tampak kurang. Stoikisme mengajarkan bahwa sumber penderitaan bukanlah keadaan itu sendiri, melainkan cara kita memandangnya. Epictetus, seorang filsuf stoik yang hidup dalam kemiskinan dan perbudakan, berkata, "Bukan hal-hal di luar diri yang menyakiti kita, melainkan pandangan kita terhadap hal-hal itu." Keterbatasan tidak harus menjadi penghalang, ia bisa menjadi guru, jika kita mau melihatnya dengan mata yang lebih dalam. Dalam dunia yang terus menuntut kesempurnaan, keterbatasan sering dianggap sebagai kelemahan. Kita diajarkan untuk malu terhadap apa yang tidak kita punya, dan untuk terus berlari mengejar apa yang dimiliki orang lain. Padahal, justru dalam keterbatasan itulah ruang keaslian muncul. Keterbatasan memaksa kita untuk jujur terhadap diri sendiri, tentang siapa kita sebenarnya, dan apa yang benar-benar penting bagi kita. Ada keindahan yang tersembunyi dalam hidup yang sederhana. Ketika kamu tidak memiliki segalanya, kamu mulai belajar menghargai hal-hal kecil. Tawa yang tulus, waktu yang singkat bersama orang terdekat, atau kedamaian saat kamu bisa beristirahat dengan hati tenang. Keterbatasan membuat kita berhenti mencari arti di luar diri dan mulai menemukannya di dalam. Hidup tidak harus besar untuk bermakna. Tidak semua perjuangan harus disaksikan dunia. Kadang makna hidup justru ditemukan dalam hal-hal yang terlihat kecil, dalam kesabaran menghadapi hari yang sulit, dalam keberanian untuk tetap mencoba, dalam keputusan untuk tetap bersyukur meski keadaan tidak ideal. Itulah bentuk keteguhan yang sering tak terlihat, tapi justru paling berharga. Stoikisme menuntun kita untuk melihat bahwa keterbatasan bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk mengenali potensi sejati kita. Keterbatasan memaksa kita beradaptasi, berpikir kreatif, dan menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Ketika sesuatu diambil darimu, waktu, kesempatan, atau bahkan seseorang, di sanalah kamu diberi kesempatan untuk menemukan makna baru yang lebih dalam. Banyak orang menunggu kehidupan yang sempurna untuk merasa cukup. Padahal, kesempurnaan tidak pernah datang karena manusia selalu melihat apa yang kurang, bukan apa yang ada. Tapi ketika kamu berhenti menuntut kesempurnaan dan mulai menghargai apa yang masih tersisa, hidupmu perlahan menjadi lebih tenang. Kamu mulai melihat bahwa setiap keterbatasan adalah bingkai yang justru membuat lukisan hidupmu menjadi utuh. Menemukan makna di tengah keterbatasan berarti belajar untuk berdamai dengan apa yang tidak bisa diubah, sambil terus memperbaiki apa yang bisa. Itu berarti memahami bahwa tidak semua hal harus disempurnakan agar layak dicintai. Bahwa kamu bisa tetap bernilai, bahkan ketika belum berhasil mencapai semua yang kamu impikan. Bahwa kamu tetap berharga, bahkan ketika dunia tidak menyorotmu. Keterbatasan juga mengajarkan kerendahan hati. Ia mengingatkan kita bahwa manusia tidak berkuasa atas segalanya, bahwa ada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Dan justru karena itu, kita belajar untuk berserah, bukan menyerah. Kita belajar untuk menerima bahwa ada waktu untuk berjuang dan ada waktu untuk tenang. Pada akhirnya,
Makna hidup tidak ditentukan oleh seberapa banyak yang kita miliki, melainkan oleh seberapa dalam kita bisa menghargai yang masih tersisa. Mereka yang mampu menemukan keindahan di tengah keterbatasan adalah mereka yang telah menguasai seni hidup. Seni untuk tetap bersyukur, bahkan ketika tak ada alasan besar untuk melakukannya. Marcus Aurelius pernah menulis, "Bersyukurlah atas segala sesuatu yang kamu miliki sekarang, karena semuanya adalah hasil dari apa yang telah kamu doakan sebelumnya." Kalimat itu mengingatkan kita bahwa mungkin hidup yang sedang kita jalani, meski tampak terbatas, adalah jawaban dari doa yang dulu kita ucapkan dengan penuh harap. Jadi, jangan mengutuk keterbatasanmu. Peluklah ia, pahami pesannya, dan temukan makna di dalamnya. Karena seringkali, justru dari ruang yang sempit, jiwa manusia tumbuh paling luas. Dan dari hal-hal yang terbatas, lahirlah kebijaksanaan yang tak terbatas. Poin 10. Terus maju, sekalipun hanya selangkah. Ada masa ketika dunia terasa begitu berat untuk dijalani. Saat kamu sudah memberi segalanya, tapi hasilnya belum juga tampak. Saat setiap langkah terasa lambat, dan setiap harapan tampak jauh. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang harus kamu ingat. Kamu tidak perlu berlari, kamu hanya perlu terus maju. Sekalipun hanya selangkah. Kehidupan bukanlah perlombaan. Ia bukan tentang siapa yang paling cepat sampai di garis akhir, melainkan siapa yang tetap memilih melangkah ketika semua orang lain mulai berhenti. Dalam keheningan perjuangan itulah, keteguhan sejati manusia diuji. Stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu terlihat dalam kemenangan besar, tapi dalam kemampuan untuk tetap teguh di tengah perjalanan yang panjang dan sunyi. Banyak orang menyerah, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka lelah. Lelah berjuang tanpa hasil, lelah berharap tanpa kepastian, lelah menghadapi dunia yang seolah tidak berpihak. Namun di saat kamu ingin berhenti, ingatlah bahwa bahkan langkah terkecil sekalipun tetap membawa perubahan. Setiap langkah adalah bentuk perlawanan terhadap keputusasaan. Setiap langkah sekecil apapun adalah bukti bahwa kamu masih memiliki harapan. Marcus Aurelius menulis, "Jangan biarkan masa depan membuatmu cemas. Jika kamu harus menghadapinya, kamu akan menghadapinya dengan akal yang sama seperti yang kamu gunakan hari ini." Pesan itu sederhana, namun mendalam. Fokuslah pada hari ini. Kamu tidak harus menyelesaikan segalanya sekaligus. Cukup hadapi apa yang ada di depanmu sekarang. Satu hari, satu langkah, satu napas dalam satu waktu. Karena kehidupan yang terasa berat, biasanya bukan karena bebannya terlalu besar, tapi karena kita mencoba memikul semuanya sekaligus. Kadang kamu akan merasa terjebak, seolah tidak ada kemajuan sama sekali. Namun ingatlah, tidak semua pertumbuhan terlihat dari luar. Ada pertumbuhan yang terjadi dalam diam, di dalam hati, di dalam cara berpikir, di dalam keteguhan untuk tidak menyerah. Bunga pun membutuhkan waktu untuk mekar, dan begitu pula manusia. Kamu mungkin belum sampai, tapi kamu sedang menuju ke sana. Dan itu sudah cukup. Stoikisme mengajarkan prinsip amor fati, mencintai takdir. Artinya, tidak hanya menerima apa yang terjadi, tetapi juga mencintainya. Karena setiap peristiwa, baik atau buruk, adalah bagian dari proses pembentukan diri. Ketika kamu belajar untuk mencintai setiap langkah, kamu berhenti mengeluh tentang jarak dan mulai menghargai perjalanan itu sendiri. Kamu tidak lagi menunggu hidup menjadi mudah, tapi belajar menjadi kuat, menghadapi hidup sebagaimana adanya. Ada kekuatan besar dalam kesabaran yang konsisten. Langkah kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih berharga daripada langkah besar yang hanya sekali dilakukan, karena keteguhan adalah kekuatan yang tumbuh perlahan, tenang tapi tak tergoyahkan. Kamu mungkin berjalan pelan, tapi kamu tidak berhenti. Dan itulah yang membedakan mereka yang bertahan dari mereka yang menyerah. Ketika dunia tampak terlalu cepat, ketika semua orang tampak melaju lebih jauh darimu, ingatlah bahwa setiap orang memiliki waktunya sendiri. Tidak ada gunanya membandingkan perjalananmu dengan orang lain, karena jalan yang kamu tempuh diciptakan khusus untukmu. Yang penting bukan seberapa cepat kamu sampai, tetapi seberapa jujur kamu melangkah dengan niat yang benar. Terus maju, sekalipun hanya selangkah, adalah bentuk keberanian yang sering diremehkan. Keberanian untuk tetap bangkit meski gagal, untuk tetap percaya meski diragukan, untuk tetap berjalan meski sendirian. Keberanian yang tidak berisik,
tapi nyata karena ia lahir dari keyakinan yang tenang, bukan dari sorak-sorai dunia. Mungkin kamu belum melihat hasilnya hari ini. Mungkin perjuanganmu masih tampak sia-sia. Namun setiap langkah kecil tetap meninggalkan jejak. Dan suatu hari nanti, ketika kamu menoleh ke belakang, kamu akan terkejut melihat seberapa jauh kamu telah berjalan. Hanya karena kamu tidak berhenti, kehidupan tidak selalu menuntut kesempurnaan. Ia hanya menuntut ketulusan. Teruslah melangkah dengan hati yang jujur, dengan keyakinan yang lembut, dan dengan semangat yang meski goyah, tetap hidup. Karena selama kamu masih mau melangkah, sekecil apapun itu kamu sedang menang. Bukan atas dunia, tapi atas dirimu sendiri. Dan ketika dunia bertanya, bagaimana kamu bisa bertahan sejauh ini? Kamu bisa menjawab dengan tenang, karena aku tidak pernah berhenti. Pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang seberapa banyak orang yang percaya padamu, tapi seberapa dalam kamu percaya pada dirimu sendiri. Kita semua berjalan dengan luka, harapan dan keraguan masing-masing. Tapi di balik semua itu, selalu ada cahaya kecil yang menuntun, keteguhan untuk terus melangkah meski sendirian. Ingatlah, tidak apa-apa berjalan pelan, tidak apa-apa tersandung. Yang terpenting kamu tidak berhenti, karena setiap langkah yang kamu ambil, sekecil apapun, sedang membawamu menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Jika kisah ini menyentuhmu, tetaplah di sini, di ruang yang mengajarkan ketenangan, keberanian, dan kebijaksanaan hidup. Selamat datang di perjalanan yang menuntun kita untuk menjadi kuat, tenang, dan berani menghadapi dunia. Karena di sini, kita tidak sekadar belajar bertahan, kita belajar tumbuh.